Halo semua, kembali lagi di channel Ajiction. Kali ini kita akan membahas salah satu motor yang biasa dijuluki Matic Ber. Oke, langsung saja kita mulai. Sejarah generasi Honda Beat di Indonesia mencatatkan banyak ubahan signifikan. Honda Beat lahir menjawab kejayaan Yamaha Mio yang pernah menjadi raja sesaat di kelas motor matic. Kini populasi motor matic entry level Honda ini populasinya telah melebihi 10 juta unit di seluruh Indonesia dan mengukuhkannya sebagai skuter matic paling laris. Pertama kali muncul, Honda Beat tampil dengan bentuk yang bisa dibilang sangat ringkas. Bahkan lebih ringkas dari Yamaha Mio yang ketika itu bentuknya sudah kompaks. Namun dalam sejarah generasi Honda Beat di Indonesia, beberapa evolusi membuat motor ini semakin enak dilihat. 1. Honda Beat generasi pertama, tahun 2008 sampai tahun 2010. Sejarah Honda Beat dimulai pada 2008. Di awal kemunculannya, Honda membekali motor matic ini dengan kapasitas mesin 108 cm3, SO2 katup dengan sistem karburator. Di atas kertas, torsi puncaknya 8,32 Nm pada 5.500 revolusi per menit dan tenaga maksimal 8,22 PS pada 8.000 revolusi per menit. Sementara soal tangki bahan bakar, kapasitasnya cuma 3,5 liter. Salah satu ciri khas dari Beat yang juga dikeluhkan oleh penggunanya adalah suara starternya yang berisik. Namun di sisi lain, mesin motor ini jadi mudah diotak-atik lantaran pakai karburator. Oleh karena itulah, Honda Beat generasi pertama sampai sekarang masih banyak diminati oleh pembeli di pasar motor bekas. Dari segi desain sportif, Honda Beat keluaran pertama sukses mengambil pasar unisex, laki-laki dan perempuan. Sementara Mio generasi awal, tampil lebih cantik untuk perempuan saja. Ciri khas lain, lampu depan dan sein terintegrasi, semuanya masih pakai teknologi bohlam. 2. Honda Beat generasi kedua, tahun 2010 sampai tahun 2012. 2 tahun setelah generasi pertama dirilis, Honda melakukan penyegaran pada tampilan Beat. Stripping motor matic tersebut didesain dengan warna dan corak yang berbeda. Lalu perubahan tampak pada spatbor depan. Bila Beat keluaran pertama pakai spatbor pendek dan letaknya agak menempel ke ban. Maka Beat Facelift 2010 pakai spatbor depan yang posisinya mendekat ke tameng dan lebih panjang. Kemudian pembeda selanjutnya adalah penggunaan pelek jari-jari. Jadi, Honda memberi pilihan ke konsumen. Selain Beat dengan pelek racing, ada pula yang pakai jari-jari. 3. All New Honda Beat PGM FI generasi ketiga, tahun 2012 sampai tahun 2014. Honda Beat dengan teknologi PGM FI lahir pada 2012. Berbeda dengan dua pendahulunya, kali ini Honda menggunakan injeksi PGM FI untuk sistem pengkabutan bahan bakar. Alhasil, mesin diklaim lebih irit 30% dibandingkan Beat generasi pertama, catatannya adalah 58 kepal. Bagaimana dengan desainnya? Beat injeksi pertama terlihat lebih gemuk. Hal ini dikarenakan ukuran bagasi yang didesain 5 kali lebih luas dari sebelumnya, agar bisa menampung banyak barang dengan kapasitas 11,2 liter. Model ini juga memiliki pijakan kaki yang lebih luas, jok yang lebih lebar dan panjang. Tujuannya tidak lain meningkatkan kenyamanan berkendara. AHM juga melengkapi kehadiran Honda Beat generasi kedua dengan pilihan varian baru yaitu CBS. Inilah Beat pertama yang mengadopsi fitur CBS, Combi Brake System, mengintegrasikan rem depan dan belakang dalam satu tuas. 4. All New Honda Beat SP generasi keempat, tahun 2014 sampai tahun 2016. Meski desain bodi tak ada perubahan, tapi mesinnya benar-benar baru. Suara starter, kletak, hilang berkat ACG starter. Gantinya, mesin baru berteknologi Enhanced Smart Power, SP. Isi paket SP yang ditawarkan generasi Honda Beat ini diantaranya ada offset silinder, roller rocker arm hingga idling stop system, ISS, disematkan Honda pada all new Honda Beat SP. Teknologi ini akan membuat mesin motor mati secara otomatis ketika berhenti lebih dari 3 detik. Hasilnya, konsumsi bahan bakarnya pun jadi lebih irit. Dengan fitur ISS, Beat generasi ketiga diklaim mampu menghemat 9% bahan bakar dibanding model sebelumnya. Kini catatan konsumsi BBM-nya mencapai 63 kepal. 5. All New Honda Beat Pop SP generasi kelima, 2014. Pada 2014, hadir pula model Beat Pop SP bersamaan dengan Beat SP. Tampilan Beat Pop SP terlihat lebih imut dan bodinya membulat. Mengikuti tren terkini, desain stripe Beat Pop SP terlihat lebih fun dan ekspresif. Warnanya pun terlihat lebih bergaya.
Total ada 4 pilihan warna yaitu Harmony Black White, Acoustic Black, Groovy Red White, dan Symphony White Blue. Tampilan Beat Pop SP secara spesial disuguhkan untuk para remaja yang gemar mengekspresikan diri lewat ragam kegiatan. 6. Beat generasi ke-6, tahun 2016 sampai tahun 2019. Pada 2016, Honda Beat generasi keempat hadir. Perbedaannya ada di sisi kosmetik. Kehadiran model ini sekaligus menandai pencapaian terjualnya Beat hingga 10 juta unit sejak 2008. Desainnya dibuat lebih tajam, kemudian bagasi lebih lapang. AHM juga mengaplikasi speedometer baru yang memadukan antara sistem digital dan analog. Apa pula Eco Indikator? Sementara posisi stang diubah lebih menjorok ke arah pengemudi guna menghadirkan posisi berkendara yang baik. Tangki bahan bakar juga dirancang lebih besar menjadi 4 liter. 7. All New Honda Beat Street generasi ke-6, tahun 2016 sampai tahun 2019. Beda dari versi reguler adalah setangnya terbuka tanpa cover mirip motor sport. Speedometernya otomatis berubah, bentuknya kotak full digital tanpa panel analog. Sedang warnanya hanya ada 2 pilihan hitam doff dan putih. Bicara soal fitur, sebagian besar teknologi yang ada pada Beat Street sama dengan Beat versi reguler. Ada parking brake lock, fitur Eco Indikator, ACG starter, dan standar samping otomatis. 8. Beat SAF generasi ke-7, 2020 sekarang. Pada awal 2020 Beat SAF lahir. Pabrikan berlambang sayap mengusung perubahan menyeluruh pada revisi kali ini. Mulai dari rangka yang diubah pakai teknologi SAF, hingga mesin baru. Rangka SAF membuat bobot versi terbaru jadi lebih ringan 4 kg. Lalu rangka tersebut menjadikan Beat semakin lincah dan stabil saat diajak bermanuver. Evolusi Honda Beat juga terlihat di mesin. Jantung mekanis baru Beat SAF menggunakan kapasitas yang sedikit lebih besar. Kubikasinya mencapai 109,5 cm3 dan sanggup mengeluarkan performa semakin hebat. Alhasil skutik Honda ini sanggup muntahkan tenaga maksimal 9 PS pada 7.500 revolusi per menit dan torsi puncak 9,3 Nm pada 5.500 revolusi per menit. Soal fitur, Honda Beat 2020 punya lampu depan LED dan power charger. Fungsi LED untuk meningkatkan visibilitas berkendara dengan daya listrik rendah. Sementara power charger bisa dimanfaatkan mengidaya smartphone ketika berkendara.